Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat mukmin, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan selalu memberikan kita kenikmatan beribadah. Dalam berpuasa, banyak keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Duratul Nasihin, kitab keutamaan puasa, as-shaum, dan beberapa kitab-kitab lainnya. Rasulullah telah memaparkan beberapa hal yang perlu diketahui oleh umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awanin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jazadahu 'alan niran." Yang artinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan hadisnya lagi, al jannatu mustaqatu ila arba'ah nafar, dalil Qur'an wa hafidil lisani wa mutimil ji'ani was-saimina fi syahri Ramadan. Yang artinya, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menjaga lidah, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam kitab Raunaqul Majalis, dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, malaikat Jibril datang kepada aku dan berkata, "Ya Muhammad, tidaklah seorang membaca salawat untukmu melainkan sebanyak 70.000 malaikat mendoakannya, dan barang siapa yang didoakan para malaikat, maka dia termasuk ahli surga." Dalam penjelasan kitab Subda, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda menceritakan dari Tuhannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal perbuatan anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yang dijelaskan dalam firman-Nya yang disebut hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Karena puasa adalah amal ibadah yang bersifat rahasia dan tiada dalamnya amalnya yang dapat diperlihatkan, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Juga karena puasa itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah, maka dia menjamin balasannya. Subhanallah, hadirin hadirat, sahabat mukmin yang dicintai Allah. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila datang hari kiamat, datanglah sekelompok orang mempunyai sayap, memiliki sayap seperti sayap-sayap burung, dan mereka terbang dengan sayap-sayap itu di atas tembok surga, menjaga pintu surga. Bertanya kepada mereka, siapakah kalian ini? Kata Ridwan, orang yang bersayap menjawab, kami adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga surga atau Ridwan bertanya lagi, apakah kamu mengetahui akan adanya hisab? Orang yang bersayap menjawab, tidak. Kemudian Ridwan bertanya lagi, apakah kamu melihat sirat? Orang yang bersayap menjawab lagi, tidak. Kemudian Ridwan bertanya lagi, sebab apakah kamu mendapat derajat setinggi ini? Kata Ridwan. Orang-orang yang bersayap menjawab,
kami beribadah kepada Allah dengan cara samar, cara rahasia di dunia dan di akhirat. Allah memasukkan kami ke surga juga dengan cara rahasia. Dalam Subhatul Baizin, ketika orang berpuasa mengkhawatirkan dirinya akan sakit atau mati karena lapar dan haus, atau orang yang sakit khawatir sakitnya bertambah parah, maka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya berbuka atau berhenti berpuasa. Karena kondisi dirinya yang semacam itu berarti dirinya berada dalam keadaan darurat, dan sebab darurat yang terlarang menjadi diperbolehkan. Bagi sahabat-sahabat mukmin, janganlah mempermainkan keringanan-keringanan ini. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seperti orang hamil, menyusui, sakit dalam perjalanan. Allah memperbolehkan itu dan memberikan keringanan. Bukan berarti Allah mentiadakan puasanya, hanya memberikan keringanan untuk berbuka, lalu kemudian hari diwajibkan untuk mengganti. Ketika orang berpuasa mengkhawatirkan dirinya untuk sakit, itu diperbolehkan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, umatku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah yang pertama, apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah memandang mereka dengan pandangan penuh rahmat, dan Allah tidak akan menyiksana setelah itu untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk memohonkan ampunan bagi mereka, bagi orang-orang yang bertaubat. At-taibu minad dambi kaman la damba lahu, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang yang selalu menyucikan diri. Yang ketiga, bahwa mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum bagi Allah daripada bau minyak wangi, lebih harum dari wangi misik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surga dalam hadits qudsinya, ambillah perhiasanmu. Lalu dia berfirman, sesungguhnya beruntung hamba-hambaku yang mukmin itu, mereka adalah para kekasihku. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan, yang telah difirmankan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka semua. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, begitu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sahabat-sahabat mukmin. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya yang artinya, apabila malam terakhir dari bulan Ramadan telah tiba, semua langit dan bumi serta para malaikat menangis karena musibah menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, musibah apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepergian bulan Ramadan. Karena sesungguhnya doa-doa dalam bulan Ramadan itu dikabulkan, sedekah-sedekah diterima, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan azab ditolak. Masya Allah, kemuliaannya bulan Ramadan. Tidaklah kita buang sia-sia
marilah kita gunakan dengan semampu kita dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu musibah yang manakah yang lebih besar daripada bepergian Ramadan? Kalau langit, bumi dan para malaikat sampai menangis demi kita, maka kita tentunya lebih pantas menangis dan bersedih karena terputusnya karunia keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Salah satu para sahabat menangis menjerit-jerit karena kepergian bulan Ramadan. Abu Bakar menangis, Umar menangis, Utsman menangis, Ali menangis karena cintanya menyambut kedatangan bulan Ramadan dan takut tidak berjumpa lagi pada tahun sebelumnya. Masya Allah, sahabat-sahabat mukmin. Dan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat mencatat amal-amal yang mulia, yang mencatat yang namanya kiramal katibin, yang biasa dikenal dengan rakib dan atid, dalam bulan Ramadan agar mereka menulis segala kebaikan umat Muhammad SAW dan tidak menulis keburukan-keburukan atas mereka serta menghapus dosa-dosa mereka yang telah lampau. Ada yang mengatakan bahwa puasa itu ada tingkatan. Yang pertama, puasa orang-orang awam atau shaumul awam. Yang kedua, puasa orang-orang khusus atau shaumul khawas. Yang ketiga, puasa orang-orang khusus yang paling istimewa atau shaumul khawasil khawas. Di sini yang dimaksud puasa orang awam adalah mengekang perut dan kemaluan untuk tidak memenuhi keinginan syahwatnya bagi seperti kita, orang-orang awam, orang-orang biasa. Sedangkan puasa khusus dimaksudkan adalah orang-orang yang soleh, yaitu dengan mengekang semua anggota tubuh dari perbuatan dosa. Hal ini tidak dapat mencapai kesempurnaan kecuali senantiasa melakukan 5 hal, yaitu menahan mata dari segala hal yang dibenci syarak. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua, memelihara lidah dari pengunjingan bohong, adu domba, dan sumpah palsu. Karena riwayat Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, Hamsatu asyatu bitus saum, al-katibu wal ghibatu, wan namimah, wal yamin, wal gamus, wan nadru bisyahwat. Yang artinya 5 perkara akan menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, mengunjing, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Astaghfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Mengekang telinga dari pendengaran hal-hal yang dibenci syarak, mengekang semua anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci agama, maka perut dari syahwat ketika berbuka, karena tidak ada artinya berpuasa dari makanan halal kemudian berbuka dengan makanan haram. Perumpamaannya adalah seperti orang yang bangun sebuah gedung lalu menghancurkannya. Di mana bangunan itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, Kam min zaimin laisa min siyami illal ju' wal auf. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi tiada baginya dari puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga akibat perbuatannya sendiri. Wahai sahabat-sahabat mukmin, mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa dan tidak meninggalkan apa yang sudah dijelaskan dan apa yang sudah diperintahkan. Adapun puasa orang khusus paling istimewa adalah puasa sampai pada hatinya dari tujuan-tujuan rendah dan pemikiran tentang duniawi, serta menahan hati dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya orang yang berpuasa semacam ini berpikir tentang sesuatu selain Allah, maka dalam pandangannya batalah puasa seperti nada
adalah puasa para nabi, para solihin, sodikin, orang-orang yang benar. Pada kenyataannya, tingkatan yang terakhir ini adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya dan berpaling dari yang lain. Orang yang dimaksud adalah orang-orang terpilih, yakni orang Sunda. Ada yang mengatakan bahwa dihubungkan dengan zatnya adalah karena puasa merupakan sebuah ibadah yang tidak pernah terjadi seorang pun melakukannya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Hasan arti firman-Nya, aku yang membalasnya, artinya bahwa semua ibadah pahalanya adalah surga, sedangkan puasa balasannya adalah pertemuan denganku. Aku memandangnya dan dia dapat memandangku, dan dia dapat berbicara kepadaku dan aku akan berfirman kepadanya tanpa seorang perantara dan penterjemah. Demikian Abdul Hasan mengemukakan dalam kitab Mukhtasar Ar-Raudah. Camkanlah dan nasihatkanlah pada manusia, janganlah kamu termasuk orang-orang yang kebingungan. Itu adalah penjelasan dari hadits qudsi atau Al-Quran ya, cuma redaksinya beda, tidak berbentuk mushaf juga dulu. As-samuli wa ana ajzi bihi, itu penjelasannya. Puasa artinya adalah hamba-hambaku yang akan bertemu dengan Allah, sedangkan pahalanya, aku yang akan membalasnya itu adalah pahalanya surga. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam syariatnya puasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal lalu dia berfirman. Jadi sebelum Allah berfirman dan sebelum Allah menciptakan puasa, asal mulanya Allah menciptakan puasa adalah menciptakan akal dan nafsu. Seperti dalam firman-Nya, menghadaplah maka akal itu menghadap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, membelakangilah lalu membelakanglah dia. Kemudian Allah berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Ini adalah jawaban akal saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Lalu Allah berfirman, hai akal, tidak pernah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Setelah akal Allah menciptakan nafsu. Allah berfirman kepadanya, menghadaplah. Tapi apa yang terjadi? Nafsu tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepadanya, siapakah engkau ini dan siapakah aku? Nafsu itu menjawab, aku ya aku dan engkau ya engkau. Maka Allah menyiksanya dengan api neraka jahanam selama 500 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun Allah menyiksanya nafsu tersebut. Kemudian Allah mengeluarkannya dari siksaan tersebut dan berfirman lagi kepada nafsu tersebut, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu itu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu meletakkan di dalam api kelaparan selama 100 tahun. Lalu Allah bertanya kepadanya, maka barulah dia mengakui bahwa dirinya adalah hamba, sedangkan Allah adalah Tuhannya. Maka Allah mewajibkan berpuasa disebabkan semua itu. Disebabkan asal mulanya Allah menciptakan akal dan nafsu. Dikatakan bahwa hikmah diwajibkannya berpuasa selama 30 hari 30 malam 1 bulan Adam adalah karena bapak kita Adam alaihissalam setelah makan syajaratul khuld
sebuah pohon terlarang yang biasa kita tahu itu buah holdi atau pohon holdi di surga pada waktu itu, maka bercokollah sejarah itu di dalam perutnya selama 30 hari. Setelah Nabi Adam bertaubat kepada Allah, maka dia memerintahkannya berpuasa selama 30 hari 30 malam. Beda dengan umat Rasulullah. Allah hanya memerintahkan berpuasa 30 hari, malamnya hanya boleh minum, makan dan sebagainya. Sedangkan siangnya adalah untuk berpuasa bagi umat Rasulullah. Maka dia memintakannya berpuasa selama 30 hari 30 malam. Karena kenikmatan dunia ini secara garis besar ada 4, yaitu makan, minum, bersetubuh dan tidur. Semua itu merupakan penghalang bagi hambaku untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sampai kepada Allah. Allah mewajibkan puasa atas Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Pada siang hari diperbolehkan makan dan malam harinya. Pada siang hari diperbolehkan untuk berpuasa, dan sedangkan pada malam hari diperbolehkan untuk makan dan minum. Ini adalah suatu anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Diriwayatkan bahwa pernah ada seorang Majusi melihat anaknya sedang makan di pasar pada bulan Ramadan, lalu dia memukulnya seraya berkata, "Mengapa engkau tidak menjawab kehormatan kaum muslimin dalam bulan Ramadan?" Ini sebuah kisah atau cerita. Setelah dia meninggal, ada seorang alim bermimpi melihatnya sedang duduk di atas singgasana kebesaran di surga. Orang alim itu bertanya, "Bukankah engkau seorang kafir Majusi?" Dia menjawab, "Benar, tapi ketika akan mati, aku mendengar sebuah panggilan dari atasku, 'Hai malaikat-malaikatku, janganlah engkau membiarkannya dalam keadaan Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam berkat penghormatannya kepada bulan Ramadan.'" Masya Allah. Makanya kita kalau tidak puasa, berada di depan orang yang berpuasa, maka hargailah dan hormatilah orang yang berpuasa tersebut, karena Allah memandang mulia orang yang menghargai orang yang berpuasa. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW menceritakan firman Tuhannya Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajru min ashar ila 700 dhifin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap kebaikan yang dikerjakan anak cucu Adam akan dilipat pahalanya mulai dari 10 kali sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah. Dalam hadis kutsinya Allah menerangkan seperti itu. Ada beberapa pendapat tentang mengenai hal itu. Yang pertama, sesungguhnya puasa itu akan dimasuki riya, sebagaimana riya itu masuk dalam ibadah yang lain, sebab riya itu menuju kepada manusia, sedang puasa hanyalah sesuatu yang ada dalam hati. Yang demikian itu karena amal-amal manusia tidaklah mungkin dilakukan kecuali dengan gerakan anggota tubuh, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu hanyalah amal yang dilakukan dengan niat yang tersembunyi dalam hati dan tidak diketahui oleh orang lain. Seperti itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan firman-Nya, hadits kutsinya, aku sendiri yang akan membalasnya, adalah Allah sendiri yang akan mengetahui kadar pahalanya dan kelipatan balasannya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain kadang-kadang sebagian manusia dapat mengetahui. Jadi tidak ada satupun nabi pun, rasul pun yang mengetahui kadar pahalanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, kepada hamba-hamba Muhammad yang sedang melaksanakan puasa. Yang ketiga, firman-Nya, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya ibadah puasa adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, dihubungkan dan disandarkan
Disandarkannya puasa kepada Allah adalah menunjukkan kemuliaan dan kebesaran kelipat pahalanya, seperti bentuk penyadaran atau idhafah bahasa Arabnya. Kata Baitullah ialah rumah Allah. Yang kelima, tidak membutuhkan makan atau bentuk syahwat yang lain adalah di antara sifat-sifat Allah, dan karena orang yang berpuasa itu beribadah dengan tindakan yang sesuai dengan sifat-sifatnya, maka ibadah puasa itu disandarkan kepada zat. Jadi kita memang harus benar-benar ikhlas berpuasa karena lillahi ta'ala. Yang keenam, senada dengan pendapat kelima, hanya saja dihubungkan dengan para malaikat karena hal yang tersebut merupakan sifat-sifat mereka. Yang ketujuh, semua ibadah daripadanya akan dipergunakan untuk membayar penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama manusia kecuali puasa. Jadi beda. Puasa ini dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu apabila kita mengerjakan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengerjakan pekerjaan baik, bertaubat dan meniatkan dengan niat yang ikhlas, maka akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Namun para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan puasa dalam firman-Nya, puasa itu untukku dan akulah yang akan balasnya, adalah puasa orang yang puasanya selamat dari maksiat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dalam kitab Firdaus Salat. Jadi kita jangan gibah, membonceng, memfitnah, membicarakan, sombong, takabur dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Dalam riwayat dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah, maka diampunilah dosa-dosanya telah lalu. Benarlah Rasulullah SAW dalam sabdanya yang telah saya jelaskan tadi di awal, sabda-sabdanya maupun dalil-dalilnya. Begitulah faidah-faidah dan keutamaan bulan puasa. Dan simak selanjutnya, penjelasan selanjutnya, insya Allah akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat mukmin. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak bermanfaat, tolong buanglah. Apabila ada yang berkata-kata bermanfaat, mohon kenanglah dan simpanlah dan amalkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.